Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Priani dengan NPM 1921037072 dari mahasiswa jurusan Pendidikan Masyarakat akan mempresentasikan mengenai landasan dan asas-asas dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakannya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum juga merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan juga landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Kurikulum pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Jepang berorientasi kurikulumnya disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Lalu yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan yang berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial dalam proses pendidikan yang telah terjadi, yaitu adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan dan yang kedua adalah psikologi belajar. Lalu yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Landasan ini didasari pada pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah peserta didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya agar bisa menjadi manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Lalu yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada tiga, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai yang bersumber pada logika atau pemikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia. Maka ketika manusia semakin luas dan semakin meningkat taraf hidupnya, maka tuntutan hidupnya pun akan semakin tinggi. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya memenuhi dari segi kurikulumnya saja, melainkan juga strategi pelaksanaannya agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Lalu, secara umum, asas-asas kurikulum terdiri dari asas filosofis, asas psikologis, asas sosial budaya, asas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta asas organisatoris. Satu asas filosofis pada hakikatnya menunjukkan tujuan utama pendidikan. Pengembangan kurikulum perlu menyelaraskan filosofi dengan berbagai macam kepentingan sesuai harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menuntut standar kualitas yang tinggi dalam pendidikan.
Ada 4 macam aliran utama dalam filsafat, yaitu satu, aliran idealisme yang berpendapat bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan, yang bahwa wahyu yang diturunkan itu merupakan kebenaran yang bersifat mutlak. Apa yang datang dari Tuhan itu baik dan benar, maka tujuan manusia dalam aliran ini adalah memenuhi kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah aliran realisme yang berpendapat bahwa untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman manusia tentang jagat raya dan hal-hal yang ada di dalamnya perlu melalui penelitian ilmiah, karena kebenarannya hanya dapat ditemukan melalui percobaan-percobaan untuk menemukan hukum alam. Lalu yang ketiga ada pragmatisme atau disebut juga utilitarianisme, yaitu tujuan hidup adalah untuk mencari kebenaran sosial yang menguntungkan bagi umat manusia dengan lingkungannya dengan menerapkan prinsip falsafah yang humanistik melalui trial and error. Lalu yang keempat ada aliran eksistensialisme. Aliran ini bertujuan untuk merealisasikan diri dan menyempurnakan diri sesuai dengan norma-norma yang dipilih, bahwa kebaikan akan bergantung pada individu masing-masing. Norma hidup itu berbeda-beda secara individual yang ditentukan oleh masing-masing secara bebas. Lalu yang kedua ada asas psikologis yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek serta caranya belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai oleh anak sesuai dengan taraf perkembangannya. Di dalam asas psikologi ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu psikologi anak dan juga psikologi belajar. Yang ketiga ada asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan perlu suatu pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Hal itu yang dimaksudkan dengan organisasi kurikulum. Organisasi bahan pelajaran yang dipilih harus serasi dengan tujuan dan sasaran kurikulum, yang pada dasarnya disusun dari hal yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret kepada yang abstrak, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asas organisatoris adalah 1. Tujuan bahan pelajaran, 2. Sasaran bahan pelajaran, dan 3. Pengorganisasian bahan. Lalu yang keempat ada asas sosial budaya dan iptek. Pendidikan merupakan sosialisasi dari pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Selanjutnya dalam upaya membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Untuk itu, melalui pendidikan pewarisan budaya bangsa akan terrealisasi dengan baik. Pendidikan sebagai proses budaya adalah upaya pembinaan dan pengembangan daya cipta, karsa, dan rasa manusia menuju ke peradaban manusia yang lebih luas dan tinggi, yaitu manusia yang berbudaya. Lalu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Dengan begitu, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.